Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pertumbuhan perekonomian Jawa Timur di triwulan 2 mengalami pertumbuhan positif 5,26%. Namun pada triwulan 3 saat ini, pertumbuhan ekonominya lebih rendah, yaitu 4,86%. Perekonomian Jawa Timur ada di triwulan ketiga tetap tumbuh positif 4,86%. Meski begitu, pertumbuhan positif itu lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu 5,26%. Lebih rendahnya perekonomian ini lantaran adanya perlambatan kinerja investasi dan konsumsi pemerintah seperti proyek strategis yang mengalami penundaan konstruksi, pembangunan beberapa proyek yang telah memasuki tahapan finishing, serta investor masih mencermati ketidakpastian global. Sedangkan kinerja konsumsi pemerintah melambat disebabkan normalisasi pasca pencairan bantuan sosial, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 untuk ASN pada triwulan 2. Meski begitu, Dodi menyebut ekonomi Jawa Timur triwulan 4 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan 3 karena ditopang perakiraan kinerja konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Pertama, ada banyak alasan bagi kita untuk tetap optimis meski memang kondisi global masih belum menentu, pertumbuhan global masih melambat, suku bunga dunia masih tinggi, nilai tukar dolar masih kuat, gitu ya. Aliran modal dalam negeri masih terbatas, tapi kita tetap punya ruang optimisme tinggi karena sudah terbukti sejak krisis pandemi sampai dengan sekarang ekonomi domestik tetap bisa bertahan tinggi. Bahkan angka triwulan 3 ekonomi nasional meski memang sedikit lebih lambat daripada triwulan 2, tapi kita termasuk kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 di negara-negara lain, kita tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Nah, jadi kita bisa membuktikan bahwa meski kinerja ekonomi domestik melalui jalur ekspor tertahan, tapi karena kita bisa jaga daya beli konsumen, kita bisa jaga investasi, baik itu investasi pemerintah maupun swasta, kita bisa jaga kontribusi pengeluaran pemerintah, kita bisa jaga confidence investor dan masyarakat, itu bisa membuat kemudian permintaan domestik tetap bisa mengimbangi dampak dari perlambatan dunia. Jadi, dan juga ditambah lagi dengan kinerja perbankan yang bisa mengimbangi kenaikan permintaan domestik. Ya. Jadi intermediasi perbankan juga sejauh ini terlihat bisa tumbuh tinggi, bahkan angka terakhir sampai dengan bulan Oktober akhir triwulan 3 pertumbuhannya positif, naik pertumbuhannya dengan kualitas kredit yang baik, NPL-nya rendah. Ya, bahkan di bulan terakhir itu trennya turun NPL atau non-performing loan-nya. Baik itu untuk kredit kepada masyarakat konsumen maupun kredit kepada korporasi. Jadi itu semua memberikan alasan kita untuk tetap optimis menghadapi kondisi ke depan. Pak, kalau pemilu tadi kan optimis terhadap pertumbuhan ekonomi sampai berapa persen? Angkanya memang sangat variatif, tapi bisa antara 0,1 sampai 0,2% dari PDB itu bisa terangkat oleh aktivitas yang berkaitan dengan pemilu, baik itu aktivitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri maupun aktivitas kampanye dan aktivitas sosial politik yang lain. Selain itu, di tahun depan, pertumbuhan ekonomi diprediksi mengalami peningkatan lantaran belanja pemilu mengalami kenaikan yang signifikan. Tim TV9 melaporkan.